Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya Ayah Bunda? Semoga Ayah Bunda dan keluarga senantiasa Allah berikan kesehatan selalu. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb Malik dan Ilah kita. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bersilaturahim dengan kondisi yang tidak biasa. Mudah-mudahan pertemuan ini, informasi yang bisa kami sampaikan ini bisa memberikan input dari beberapa masukan ataupun pertanyaan yang Ayah Bunda tanyakan tempo hari. Ada yang tentang landasan pendidikan, kemudian SPP, roadmap, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa kami sampaikan pada kesempatan ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Ayah Bunda informasinya. Baik, Ayah Bunda, untuk yang pertama mengenai landasan pendidikan, tentunya kami sebagai lembaga formal, sekolah, tidak bisa abai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk turunan produk hukumnya. Yang pertama adalah landasan penyelenggaraan pendidikan. Ini Mendikbud nomor 4 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat COVID-19. Kemudian surat edaran nomor 15 tentang penyelenggaraan BDR di masa darurat COVID-19 yang Kemdikbud keluarkan. Kemudian yang selanjutnya ya Bunda, ini tentang proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka. Kesimpulannya, SKB 3 Menteri ini ada 4 tahapan ataupun 4 indikator ketika kita memutuskan bisa bertatap muka di sekolah atau tidak. Indikator yang pertama adalah kabupaten kota dalam zona hijaukah. Ketika zona hijau ini tentunya jadi poin penting untuk kita bisa tatap muka. Ketika belum, ini masih dikembalikan di rumah. Yang kedua, apakah pemerintah setempat memberikan izin? Dibuktikan nanti dengan adanya surat dari pimpinan pemerintahan setempat, Pak Wali Kota, misalkan. Yang ketiga, apakah sekolah sudah memenuhi daftar kesiapan? Ini tentunya juga insya Allah kita sama-sama aware dan concern untuk hal ini. Yang terakhir adalah apakah orang tua sudah setuju, meskipun sudah hijau, apakah orang tua sudah setuju? Karena kemarin kami pun sebar angket dan melayangkan pertanyaan tentang andaikan kondisi sudah kondusif ataupun new normal, ini hasilnya masih ada 2 kubu Bunda. Sangat wajar kami pikir. Ada kubu 50% ini setuju untuk menyekolahkan di masa transisi, ada yang 50% ini tidak setuju. Nah, ini tentunya kami sebagai lembaga akan menganalisa sematang mungkin beberapa alternatif, beberapa solusi yang mana tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama, khususnya untuk keselamatan dan kebaikan Ananda di rumah. Ini kaitan dengan SKB 3 Menteri. Adapun untuk roadmap layanan pendidikan di Nur Aulia, ini tentunya ada kondisi normal, pandemi, transisi, dan normal secara kesimpulannya. Nah, sebagai informasi, tahun 2019-2020, kita dari bulan Juli sampai Februari, atau tepatnya pertengahan Maret, kita masih normal, pembelajaran masih tatap muka di sekolah, program-program juga masih established sesuai dengan apa yang direncanakan. Namun qadarullah, dengan adanya kondisi pandemi ini, kita semua harus belajar di rumah, yang insya Allah pasti Allah memberikan sejuta hikmah dengan adanya kondisi saat ini. Sehingga sampai Juni kita belajar di rumah dengan segala kelebihan dan kekurangan. Alhamdulillah ada masukan-masukan yang berharga untuk kami, yang insya Allah kita akan persiapkan lebih baik lagi di tahun pelajaran 2020-2021. Adapun tanda merah ini Ayah Bunda panah merupakan sebuah evaluasi yang kita rutinkan ke depannya. Ini per bulan kita akan sebar kuesioner kepada Ayah Bunda, bagaimana Ayah Bunda sebagai penerima layanan pendidikan ini tentunya yang lebih efektif merasakan bagaimana layanan yang sudah disajikan, yang tentunya nanti muaranya outputnya kepada kebaikan Ananda, gitu ya.
Adapun untuk tahun ajaran ini kita menggunakan pendekatan dua arah. Kita dua arah dan sinkronus, terutama ya sinkronus ini pendekatan langsung dua arah tatap muka langsung. Wujudnya adalah Zoom yang kita sepakati di Raker kemarin. Mudah-mudahan ini hak belajar anak bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan asinkronus. Ini bagaimana bahan ajar nanti akan kami sampaikan, tugas-tugas akan kami sampaikan yang tentunya ini dengan fleksibilitasnya ayah bunda bisa lihat kapanpun dan nanti dikomunikasikan dengan wali kelas ataupun guru tentang pengumpulan dan lain sebagainya. Ini dikomunikasikan bunda. Meskipun kami ada standar pengumpulannya, misalkan sampai jam 21.00, itu hanya standar minimal saja, tapi kalau bunda ada kendala silahkan dikomunikasikan dengan baik kepada ibu bapak guru. Kemudian sampai kapankah kondisi ini berlangsung? Ini ada tanda tanya bunda ya. Kata kuncinya tentunya kami sebagai lembaga formal tidak bisa abai dengan regulasi yang pemerintah keluarkan gitu, khususnya di kota Cimahi gitu ya. Kalau kami diberikan pilihan tentunya ingin secepatnya antara Agustus atau September, intinya ingin secepatnya bunda. Saya yakin bunda dan ananda terutama kangen juga dengan sekolah gitu ya. Insya Allah ketika tiba masanya, ini tentunya masa transisi ini juga harus kita buat karena memang tahapan-tahapan tidak bisa langsung kita sekaligus 100%. Transisi ini penting untuk mengukur sejauh mana resistensi yang nanti akan diimplementasikan gitu ya. Secara konsep umum ini tentunya kita akan berdayakan blended nanti di transisi ini bagaimana kegiatan tatap muka kemudian dan kegiatan daring, tentunya dosisnya tidak akan sama dengan kondisi PJJ sekarang. Jadi sekali lagi intinya kami akan mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk transisi beberapa pekan tentunya akan kita coba sampai tiba waktunya kita akan kembali kepada kondisi normal yang ini insya Allah sesuai dengan doa, mudah-mudahan doa kita semua. Kondisi normal lebih cepat gitu. Mudah-mudahan Agustus, September, Allahu alam, intinya kita semua berdoa, mudah-mudahan segera. Adapun tentang layanan pendidikan, kemarin ada ayah bunda yang menyampaikan tanpa berniat untuk membahas untung dan rugi. Betul bunda, ayah sepakat bahwasanya pendidikan, layanan pendidikan khususnya bukanlah transaksional bisnis yang bisa diukur untung dan ruginya. Oleh karena itu kami sangat sepakat sekali bahwa layanan pendidikan bukanlah transaksional bisnis yang hanya mengukur dari untung dan rugi. Ini salah satu wujudnya kami yayasan yang menaungi sekolah SD dan RA. Dari maknanya sudah jelas yayasan ini adalah lembaga nirlaba dan non-profit yang tentunya ini harus bermanfaat untuk masyarakat gitu ya, sehingga pendidikan ini bisa pada khitohnya gitu ya. Adapun wujud keberpihakan yayasan, landasannya ini sudah dikeluarkan oleh surat edaran Ketua Yayasan nomor 50 pada tahun 2020 bulan 4 kemarin. Ini ada beberapa kebijakan strategis yang Ketua Yayasan keluarkan, yang mana kesimpulan intinya ini pada waktu April kemarin, ini yang pertama perihal biaya kegiatan ayah bunda, ini adanya pemotongan ataupun pengembalian biaya kegiatan. Karena pada waktu rentang Maret sampai Mei ada beberapa kegiatan yang tidak kita laksanakan. Karena kondisi COVID ini kami putuskan ini untuk dikembalikan ke orang tua. Ini wujud kami tidak mengambil keuntungan sepihak gitu. Jadi kita coba win-win di sini. Adapun untuk SPP sumbangan penyelenggaraan pendidikan ini tidak kami potong. Tentunya ada alasan logis kenapa tidak kami potong yang nanti insya Allah akan kami sampaikan di akhir slide ini. Kemudian adanya kelonggaran. Jadi bagi ayah bunda yang mengalami dampak dalam kondisi pandemi ini silakan untuk menghubungi petugas khususnya administrasi yang nanti insya Allah akan kami solusikan sama-sama sehingga mudah-mudahan ini ada maslahat nanti di dalamnya gitu ya. Nah
Eh, Selanjutnya ya Bunda, perihal kondisi kekinian untuk kondisi pandemi saat ini merupakan kondisi yang unhope condition. Tentunya tidak semua kita inginkan, terutama kita sebagai makhluk, tentunya ingin kembali normal seperti biasa. Tapi ini sudah qadarullah yang harus kita jalani. Sekali lagi, kalau kita bisa bermilih, kita milih normal ya Bunda. Karena jujur, kita semua, Bunda juga shock, kami juga menyesuaikan ya. Misalnya kita semua terdampak Bunda ya. Nah, siapa sajakah yang terdampak? Yang terdampak secara spesifik mungkin di bidang pendidikan ini adalah ya keluarga. Keluarga yang nanti di dalamnya ada Bunda, ada siswa Ananda juga ya. Tentunya terdampak bagaimana yang tadinya normal ini tidak hanya di sekolah saja gitu ya. Kemudian sekolah pun ini ikut terdampak juga gitu ya. Nah, adapun dari dampak tersebut ini membuat kita menyempurnakan ikhtiar bahwasanya pendidikan ini harus tetap berjalan, harus tetap running gitu. Adapun prioritas kami sesuai dengan surat edaran Menteri adalah bagaimana keamanan dan kesehatan warga sekolah ini yang utama, gitu ya. Kita bisa simak bahwasanya untuk saat ini COVID-19 nasional belum mengalami tren turun, gitu ya. Kemudian untuk Cimahi sendiri ini kita dari kemarin sudah zona yang lebih baik, sekarang kita mundur lagi ke zona kuning, bahkan ada klaster baru ya di Pusdikpom Baros yang tentunya ini harus meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Terus yang kedua adalah memastikan terpenuhinya hak belajar anak. Ini juga hal yang penting. Ini wujudnya kami akan adopsi program normal, KBM normal ini kepada sajian PJJ yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan. Kemudian yang ketiga adalah terpenuhinya psikososial untuk warga sekolah. Ini adalah prioritas kami. Nah, pada kesimpulannya terkait dengan hak belajar anak, ini hak belajar anak harusnya tetap terpenuhi meskipun layanan tidak mungkin bisa 100% seperti tatap muka normal biasa. Namun sekolah insya Allah berikhtiar semaksimal mungkin untuk mewujudkan pembelajaran mendekati 100% seperti anak di sekolah, tercermin dari program-program yang disajikan nantinya, gitu ya. Nah, nanti program PJJ ini diadaptasi atau dikembangkan dari KBM yang sudah ada di sekolah, kemudian suatu proses yang merupakan suatu proses yang tidak mudah tentunya ya Bunda ya bagi kami juga gitu ya. Tentunya kondisinya juga sekali lagi ya Bunda pun ya sama gitu ya. Jadi kita memang haruslah bersinergis satu sama lain, haruslah kompak, haruslah bekerja sama demi kemajuan Ananda dalam kondisi unhope seperti ini gitu ya. Nah, perihal SPP Ayah Bunda ini kami sampaikan dari maknanya SPP ini adalah investasi ataupun sumbangan penyelenggaraan pendidikan. Jadi memang kami peruntukan untuk penyelenggaraan pendidikan Ayah Bunda. Khusus di Nurul Aulia dari awal ijab kabulnya ini sudah terpisah dengan kegiatan makan dan jemputan, yang mana dalam kondisi seperti ini Ayah Bunda tidak harus mengeluarkan makan dan jemputan ya, karena kita dipaksa untuk belajar dari rumah. Nah, sehingga SPP ini atau sumbangan penyelenggaraan pendidikan ini atau biaya pendidikan kami menyebutnya ini kami gunakan untuk operasional ya Bunda ya. Yang pertama dari aspek guru. Dengan kondisi saat ini kegiatan upgrade kompetensi guru tentulah harus dilaksanakan sebagai sebuah keniscayaan bagaimana agar penyajian nanti bisa maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran saat ini. Kemudian yang kedua adalah hal yang tidak mudah untuk merombak program. Tentunya ini membutuhkan segenap daya upaya pikiran yang memang
kita semua shock, tapi mudah-mudahan nanti kita dengan angket kita siap untuk continuous improvement ke depannya ketika ada masukan dari Bunda dan lain sebagainya, kita siap. Kemudian yang ketiga adalah menyesuaikan kurikulum. Yang tadinya kurikulumnya berapa pertemuan, dengan kondisi seperti ini kita akan coba efektif efisiensikan tanpa menghilangkan esensi kurikulum itu sendiri. Yang keempat, tentunya guru juga di sini untuk SPP, ini hak guru setiap bulannya juga kami insya Allah akan tetap tunaikan sebagai bentuk layanan pendidikan yang sudah kita terima. Kemudian yang kelima adalah ya Bunda, ini insya Allah guru-guru kami dalam masa PJJ tahun 2021 ini tetap 100% ini harus hadir ke sekolah setiap hari kerja, ini untuk prepare, untuk koordinasi dan update informasi, untuk memberikan effort yang terbaik untuk ayah bunda. Ya, bahkan bisa kami katakan teman-teman kami guru ini bekerja 2 kali lebih dari kondisi biasa. Tapi ini kami ambil konsekuensi ini sebagai bentuk ikhtiar kami memberikan layanan yang terbaik untuk Ananda dalam mendapatkan hak belajarnya. Adapun untuk Sapras dengan kondisi saat ini tentunya ayah bunda pun sama di rumah dengan akses internetnya, kami pun sama bagaimana penambahan akses internet, bandwidth internet, kami tambah akses, kami tambah bandwidth sehingga mudah-mudahan ini bisa melayani ataupun layanan pendidikan ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian yang ketiga, Sapras penunjang lainnya ini diperuntukkan untuk bagaimana guru-guru kami haruskan untuk membuat bahan ajar yang menarik, yang interaktif, ya, yang sekeren mungkin, yang nantinya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Ananda, ya, sehingga Sapras penunjang seperti headset, mikrofon, laptop dan lain sebagainya, termasuk kuota juga, ini insya Allah kita berikan kepada Bapak Ibu Guru untuk agar lebih menyajikan sajian yang menarik dalam pelaksanaan pembelajaran Ananda di rumah. Jadi tentunya ayah bunda mohon doanya kita insya Allah sama-sama memberikan effort terbaik, pengorbanan kita terbaik, kemudian memberikan investasi terbaik untuk putra-putri kita semuanya. Harapannya demikian. Kemudian target prioritas, sebelum target prioritas, kemarin ada ayah yang menyampaikan, Pak, bagaimana ini kaitan dengan home visit? Nah, ini home visit pun ini kita sedang persiapkan, ayah, sedang kita analisa maksudnya, karena bagaimanapun untuk standar PJJ kita harus laksanakan dulu, minimal sampai akhir Juli ini kita akan evaluasi, ya, untuk home visit ini alternatif solusi yang tidak akan kami tutup sebagai solusi, karena kita harus basiskan data, kita akan petakan, kita akan nanti klasterkan, termasuk goals-nya gitu ya, termasuk kesiapan ayah bunda juga, termasuk bagaimana kita update status kekinian Kota Cimahi seperti apa, karena tadi keamanan lahir batin ini adalah yang utama, sehingga haruslah menjadi sebuah perhatian kita bersama. Untuk home visit ini akan kita perhatikan, karena bagaimanapun risiko ini harus kita ukur gitu ya, jangan sampai risiko yang banyak itu kita pilih gitu ya. Ayah tadi kemarin menyampaikan agar mengabaikan dari Kemdikbud, tentunya tidak bisa sepenuhnya ayah ya, bahkan kita harus utuh sebagai lembaga formal harus taat terhadap aturan keformalan juga, yang di sini representasinya adalah Kemdikbud, pemerintah Indonesia, dan pemerintah Kota Cimahi. Ya, tentunya pun misalkan home visit ini harus ada, kita harus bangun resikonya sama-sama. Nanti kita akan bangun komunikasi, kita ada wadahnya, komite ataupun PMG, kita akan bicarakan yang terbaik untuk Ananda kita, gitu. Bagaimana nanti resiko ini harus kita bangun sama-sama, harus kita ciptakan agar jadi solusi yang terbaik gitu ya. Bisa jadi nanti
ayah bunda bagaimana kesediaan menerima kami yang tentunya berpotensi menjadi carrier ya ayah bunda. Semua sekarang berpotensi jadi carrier atau pembawa. Karena kami kemarin ke BPBD pun sebagai anggota satuan tugas, sekarang itu lagi banyak OTG, orang tanpa gejala. Jadi sekali lagi untuk home visit, ayah bunda terima kasih, siap. Kita sedang petakan, kita sedang identifikasi kebutuhan-kebutuhannya, termasuk nanti angket yang akan kami sebarkan kepada ayah bunda perihal kesiapan program-program lainnya, termasuk masukan-masukan yang nanti ayah bunda berikan kepada kami. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah siap. Kembali ke kesimpulan adalah insya Allah terpenuhi layanan pendidikan ini haruslah diwujudkan, hak belajar anak dan layanan pendidikan lainnya. Kemudian tercegahnya warga sekolah dari dampak dan penularan C19 juga jadi perhatian utama kami. Kemudian terpenuhinya dukungan psikososial untuk anak, orang tua, dan guru juga jadi perhatian kami. Bagaimana anak-anak harus happy, harus senang. Kita juga makanya dari pemerintah ada kegiatan gerak fisik dan rekreasional, kita tambahkan dengan pramuka juga untuk SD. Mudah-mudahan menambah variasi-variasi layanan pendidikan yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan kontribusi positif untuk program ataupun layanan pendidikan yang akan kita jalankan sama-sama. Demikian ayah bunda, hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemaparan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan ayah bunda, kata kuncinya dikomunikasikan kalau ada apa-apa. Insya Allah kami lembaga dengan semangat solusi, semangat kebersamaan, dan semangat sukses bersama ini dengan senang hati menerima masukan dari ayah bunda demi kebaikan ananda sekalian. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabbul Alam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.